kita akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup sensitif, namun sangat penting untuk kita diskusikan bersama sebagai bagian dari komunitas pesantren, yaitu tentang urgensi kritik internal pesantren, terutama ketika sebuah isu sudah menjadi konsumsi publik. Kita semua tahu ketika sebuah permasalahan internal pesantren terangkat ke ranah publik, kendali atas narasi itu langsung hilang. Publik akan berkomentar dari yang paling konstruktif hingga yang paling brutal, dan kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Efeknya, semua elemen pesantren termasuk para kiai yang lurus yang selama ini berjuang menjaga marwah ilmu dan akhlak ikut terkena getahnya. Mari kita ambil contoh yang paling baru dan paling hangat, fenomena Elham Kokop, seorang mubalik muda dari Kediri, seorang gus asli keturunan sang kiai yang juga mengenyam pendidikan pesantren. Kontroversinya kini bukan hanya diperbincangkan di komunitas pesantren, tapi juga di seluruh lapisan masyarakat. Apa dampaknya? Pandangan publik terhadap pesantren secara umum bisa jadi akan disimpulkan dari apa yang dilakukan oleh Ilham ini. Padahal kita tahu apa yang ia lakukan adalah perbuatan dari oknum yang sama sekali tidak bisa mewakili pesantren secara keseluruhan. Tapi begitulah memori kolektif halayak pekerja. Ibarat kain putih yang ketika terkena noda kecil saja, perbedaannya akan sangat tampak dan mencolok. Berbeda jika noda itu menempel pada kain hitam, biru, atau coklat. Dalam konteks ini, pesantren adalah kain putih itu sendiri. Kita tidak bisa selamanya menyalahkan publik yang keliru menilai pesantren. Sesekali kita juga harus berani menyalahkan pelaku oknum-oknum tokoh pesantren yang membuat publik keliru dalam menilai institusi luhur ini. Kejujuran dan keberanian untuk menghadapi masalah internal adalah kunci untuk menjaga relevansi dan integritas sebuah tradisi di tengah perubahan zaman. Kita bukan berarti menghancurkan, melainkan membangun, memperbaiki dari dalam. Kritik yang berbasis logika dan argumentasi seringkali pedas tapi jauh lebih berharga daripada upaya menutup-nutupi masalah. Sebagai orang yang pernah hidup di pesantren, saya menyayangi pesantren. Dan bentuk sayang itu saya wujudkan dalam bentuk saran, kritik, dan masukan. Itu semua adalah bentuk kepedulian dan cinta kita yang sesungguhnya, agar pesantren bisa terus menjadi mercusuar ilmu dan akhlak yang mulia. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Kontroversi Elham ini sudah abadi dalam jejak digital, sudah terekam dalam memori publik, termasuk memori para pembenci pesantren. Kini yang didapat adalah penilaian buruk pada pesantren secara umum. Konon kabarnya Elham sudah ditegur oleh komunitas pesantren terkait, termasuk beberapa tokoh pesantren juga sudah bersuara. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, teguran itu datang cukup lambat. Permasalahan sudah menggelinding dan menggumpal. Kita sudah tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Dan efeknya komunitas pesantren juga ikut terkena getahnya. Betapa pentingnya kecepatan dan ketegasan dalam menyikapi masalah Elham Kokop ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kritik internal itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Ia harus dilakukan dengan keras, tegas, dan cepat demi menjaga marwah pesantren. Jika tidak, bola salju masalah akan terus membesar dan dampaknya akan menimpa semua. Mari kita bersama-sama merefleksikan ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kritik internal kita didengar dan ditindaklanjuti untuk mencegah masalah ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan iklim yang lebih terbuka terhadap kritik konstruktif di lingkungan pesantren? Mari jadikan ini pelajaran berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.